Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Santri-santri kelas 10 KMI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran nahwu. Untuk kitab yang kita bahas adalah Mukhtarat Qawaidil Lugha Al-Arabiyyah. Ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, karangan dari Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron. Buku ini itu mencakup dua ilmu bahasa Arab di bidang bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu as-sarf. Ilmu nahwu dan ilmu as-sarf. Nah, untuk yang akan kita bahas pertama kali adalah ilmu sarf. Ilmu as-sarf. Nah, ilmu sarf itu apa? Ilmu sarf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata sehingga menjadi makna yang diinginkan, baik itu dengan ditambahi, dikurangi maupun perubahan harokat. Jadi ilmu sarf itu adalah perubahan satu kata. Nah, dengan satu kata, asal kata ini ditambahi hurufnya, dikurangi hurufnya, atau dirubah harokatnya, itu memiliki arti yang berbeda. Ini ilmu sarf. Dan ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Istiqaq, perpecahan dari asal suku kata, di mana tidak ada bahasa yang lain yang memiliki keistimewaan seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia, misalkan dari asal kata makan, terus kita ingin makna sesuatu yang dimakan, maka dikasih akhiran an, makanan, ditambahi an, maka menjadi sesuatu yang dimakan. Kalau dirubah menjadi kata kerja, memakan, tambahi me, dimakan, tambahi di, dan sebagainya. Itu kan hanya tambahan depan belakang. Bahasa Inggris juga sama, meskipun nanti ada perubahan. Bahasa Inggris kan ada regular sama irregular, ya kan, tapi enggak sampai seperti bahasa Arab, yaitu sorof. Kalau di bahasa Arab itu contohnya kata syariba, misalkan syariba, ini asal kata syariba, huruf sin, ro, dan huruf ba. Harokatnya sya fathah, ro kasroh, ba-nya fathah. Artinya telah minum. Artinya telah minum. Nah, kalau harokat sinnya saya ganti dhammah, syuriba, artinya apa? Artinya telah diminum. Nah, hanya perubahan satu harokat maknanya berbeda. Kalau misalkan tak tambahi dari kata syariba, tak tambahi alif setelah huruf shin, syariba, setelah shin ada ro, setelah shin ketambahan apa ini? Ketambahan alif, ya kan? Maka artinya apa? Artinya adalah orang. Nah, ini harus menjadi isim. Artinya adalah orang yang meminum. Orang laki-laki yang meminum. Nah, kalau ba-nya ini tak tambahi ta, syaribatun, maka perempuan yang meminum, gitu ya. Jadi hanya perubahan seperti ini. Atau misalkan tak tambahi mim depannya, mim, sin, dari kata sini kan ro, waw, ba. Asal katanya kan sin, ro, dan ba. Nah, mimnya tak tambahi, berarti di sini ada tambahan apa? Tambahan huruf mim, dan tambahan huruf
waw. Nah, tambahannya. Terus harokatnya gimana? Harokatnya diganti menjadi masyrubun. Nah, artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang diminum. Sesuatu yang diminum. Ini sorof. Kurang lebih gambaran secara umum sorof itu seperti ini. Nah, tapi nanti yang akan kita bahas di sini, nanti silakan dilihat. Kita mulai pembahasan untuk bab pertama, muqaddimah, yaitu al-kalam. Al-kalam adalah susunan kata. Kata itu dalam bahasa Arab adalah kalimah yang mempunyai arti sempurna, yaitu berarti kalam itu adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Jadi harus yang namanya kalam itu harus tersusun dari beberapa kata, minimal dua kata, minimal dua kata, dan artinya harus sempurna. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Arab, misalkan nama Muhammadun. Nama itu kata kerja yang artinya telah tidur, Muhammad orangnya. Nah, khususnya seperti ini itu nama Muhammadun. Muhammad telah tidur. Muhammad telah tidur. Tersusun dari dua kata. Ini namanya kalam, yaitu susunan kata minimal dari dua kata dan memiliki makna sempurna. Nah, di sini maknanya sempurna karena kalau anak bilang, antum dengar misalkan Muhammad telah tidur, titik, sudah bisa difahami belum? Sudah bisa difahami. Tapi kalau ada susunan kata dari beberapa kata tapi maknanya belum sempurna, maka itu belum dinamakan kalam. Contohnya apa? Contohnya misalkan ida nama Muhammadun. Ida ketika, nama tidur, Muhammad. Nah, ketika Muhammad tidur, titik. Sudah bisa difahami belum? Belum bisa. Antum coba dengarkan. Ketika Muhammad tidur, sudah, Anda cuma bilang seperti itu. Masih ada pertanyaan enggak? Masih ada. Ketika Muhammad tidur itu ada apa? Kan gitu. Berarti ini bukan dinamakan kalam karena belum sempurna, meskipun tersusun dari tiga kata, ida, nama, Muhammad. Tapi karena maknanya belum sempurna, maka belum dikatakan kalam. Kalau tak tambahi, tak sempurnakan, ida nama Muhammadun, ketika Muhammad tidur, roja'tu ilal bait, maka aku akan pulang ke rumah. Idza nama Muhammadun roja'tu ilal bait, ketika Muhammad tidur maka aku pulang ke rumah, titik. Nah, kalau seperti ini baru sempurna, nggak ada lagi pertanyaan, gitu ya. Jadi anak ulangi, yang dinamakan dengan kalam adalah susunan kata yang memiliki arti sempurna. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia berarti kalimat, itu namanya kalam. Sedangkan kata atau kalimah ada 3 macam dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim itu apa? Isim itu apa? Isim adalah kata yang menunjukkan makna benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Kata yang menunjukkan makna suatu benda atau kata sifat dan kata keterangan waktu. Contohnya ma'un, air. Ma'un itu artinya air. Ini ma'un, ini kata. Kenapa? Karena dengan kata ma itu kita bisa menyebutkan benda cair, yaitu air. Nah, kalau nggak ada kata ma, kita ngomongnya gimana? Saya ingin benda yang
bisa saya gunakan untuk mandi yang cair, maka kelamaan. Cukup saya ingin saya ingin air. Burtukol artinya jeruk, menunjukkan makna benda, yaitu buah yang bulat biasanya, warnanya kuning, kulitnya hijau juga ada dan sebagainya. Nah, ini makna, namanya kata. Terus tufah, apel, darsun ini pelajaran. Pelajaran itu juga makna, menunjukkan, kata darsun menunjukkan arti, yaitu arti dari pelajaran. Ilmun, ilmu, ini kata sifat ya. Al-bi'ru, sumur. Al-baitu, rumah. Al-ma'hadu, pondok pesantren atau ma'had. Al-ustadzu, guru laki-laki. At-thalibu, guru perempuan. Kemudian al-ana, ini keterangan waktu. Al-ana, sekarang. Godan, besok. Syahrun, bulan. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Nadhifun, bersih. Wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Shagirun, kecil. Ini juga kata sifat. Thayyib. Ini contoh-contoh kata yang menunjukkan, kata adalah atau isim adalah kata yang menunjukkan arti suatu benda atau menunjukkan kata sifat, kata, dan kata keterangan waktu. Nah, isim itu memiliki tanda-tanda. Di antaranya yang pertama adalah dia menerima tanwin. Jadi kalau antum baca buku kok ada yang bertanwin, berarti itu isim. Contohnya yaminun. Yamin itu kanan. Nah, di sini ada tanwin. Yaumun, hari. Nah, dikasih tanwin. Ada tanwinnya berarti dia isim. Kabirun, besar. Kolamun, kecil. Kolamun, bolpen. Kitabun, kitab. Itu ada tanwin. Nah, nanti ketika antum membuat suatu kata, misalkan buku, kitab, karena dia kata yang menunjukkan arti benda, maka harus dikasih tanwin, karena harus ada ciri-cirinya kan. Salah satu cirinya tanwin, maka boleh kita kasih tanwin atau ciri-ciri yang lain, karena harus ada ciri-ciri dalam isim. Terus ciri-ciri yang kedua adalah al. Dia menerima al, bisa menerima al. Contohnya yaminun. Nah, dikasih tanwinnya diganti dengan al, menjadi al yaminu, diganti menjadi al yaminu. Yaumun, nah, tanwinnya diganti dengan al. Kabirun, diganti menjadi al kabiru. Kolamun, diganti menjadi al kolamu. Kitabun menjadi al kitab. Nah, nah di sini ada kaidah dari dua tanda ini, yaitu alif lam yang masuk ke isim tidak boleh bersemu dengan tanwin, baik an maupun in. Alif lam tidak boleh berkumpul dengan tanwin dalam satu kata. Misalkan yaminun. Yamin. Maka antum harus memilih mana yang mau kita gunakan, alif lam atau tanwin. Jadi tidak boleh dua-duanya dipakai kemudian dibilang al yaminun. Nah, ini tidak boleh. Alif lam dan tanwin tidak boleh berkumpul dalam satu kata. Pilih salah satu yang sesuai dengan makna yang kita inginkan. Baik. Kemudian ciri yang ketiga adalah didahului oleh salah satu huruf nida. Huruf nida itu adalah huruf panggilan. Contohnya ya, artinya wahai. Ya artinya wahai. Nah, di sini Muhammad. Muhammad nama orang laki-laki, yaitu Muhammad, maka ditambah ya Muhammad. Wahai Muhammad. Nah, maka di sini Muhammad isim. Kenapa? Dia ada ya-nya. Ustadz.
ditambahi ya ustad, wahai ustad. Kemudian ciri yang keempat, diawali dengan salah satu huruf jar. Salah satu huruf jar. Huruf jar itu terletak di depan isim, ya. Contoh huruf jar. Nah, di sini ada disebutkan macam-macam huruf jar adalah min. Di sini ini macam-macam huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Min artinya dari, ila ke, an tentang, ala di atas, fi di dalam, ka seperti, ka itu artinya seperti, bi dengan, li untuk. Nah, ketika ada kata yang di depannya didahului oleh huruf jar, maka dia adalah isim. Nah, contohnya di sini disebutkan ala kursiyin. Kursi itu artinya kursi yang kita duduki. Nah, ditambahi ala, maka menjadi ala kursi. Maka kata kursi ini adalah isim karena didahului dengan ala. Terus al-bait. Nah, di sini al-bait itu artinya adalah rumah. Di sini ciri-cirinya apa? Ciri-ciri isimnya adalah alif lam. Kemudian ditambah lagi ciri isim yang kedua, yaitu fi, didahului oleh fi. Jadi berkumpul beberapa ciri-ciri isim. Fil bait di dalam rumah. Gitu ya. Nah, terus tambahan, tak tambah lagi di sini. Untuk semua isim yang didahului oleh huruf jar, maka harokat akhirnya harus kasroh. Ini kaidah dasar. Maka harokat akhirnya kasroh. Ini kaidah dasar yang Ana sampaikan ke antum. Kaidah dasarnya saja. Atau kaidah yang paling mudah dulu. Nanti untuk kaidah yang lebih mendalam akan kita bahas kalau sudah masuk ke pembahasan yang, atau ketika sudah waktunya antum membahas kaidah lebih mendalam. Tapi untuk sementara tambahnya di sini. Nah, makanya di sini kursi ketika didahului oleh ala, maka harokatnya kursiyin. Saya menulis dengan pulpen. Pulpen bahasa Arabnya tadi adalah kolamun, kan gini. Maka ketika saya menulis dengan itu bi dengan pulpen, maka harokat ini tanwinnya domatin dihapus menjadi bikolamin. Nah, kenapa kasroh tain? Karena dia didahului oleh huruf jar dan tidak ada alif lam. Nah, tapi kalau ada alif lamnya, misalkan al-qolamu. Kalau ada tanwin kan tidak boleh ketemu alif lam ya. Nah, kemudian saya menulis dengan pulpen, ketambahan bi. Maka bil kolami berubah menjadi kasroh. Tidak boleh bil kolamin, tidak boleh bil kolami. Nah, gitu ya. Ini tambahannya. Kemudian ciri yang kelima, bersambung dengan isim lain, kata majmu'. Bersambung dengan isim lain, contohnya kata kitabun di sini. Kata kitabun di sini dia ditambahkan, disambungkan dengan kata an-nahwu. Maka kata kitab yang artinya buku, ketika disandarkan disambung dengan nahwu menjadi kitabun nahwi, artinya menjadi buku nahwu, buku pelajaran nahwu. Baitu, bait artinya kan rumah ya kan, rumah. Kalau ditambahkan Muhammad setelahnya, baitu Muhammadin, maka artinya rumahnya Muhammad. Gitu ya. Taib. Ini ciri-ciri isim. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Yang namanya kata kerja itu pasti membutuhkan, ada kaitannya dengan waktu. Makanya keterangannya kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Dan waktu dalam kata kerja itu hanya ada dua, masa lampau
tiga ya, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, dari fi'il apabila dibagi atau fi'il kalau kita lihat dari waktu, nah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan masa lampau kemarin atau yang baru dikerjakan. Contohnya alima artinya telah belajar atau telah mengetahui. Bukan telah belajar tapi telah mengetahui. Nasoro artinya telah menolong. Sami'a telah mendengar. Kataba telah menulis. Jalasa telah duduk. Ini fi'il madhi. Terus fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu maknanya bisa sekarang ditunaikan, lagi proses mengerjakan, atau akan kita kerjakan. Contohnya ya'lamu sedang mengetahui atau akan mengetahui. Yansuru sedang menolong atau akan menolong. Yasma sedang mendengar atau akan mendengar. Yaktub sedang menulis atau akan menulis. Yajlis sedang duduk atau akan duduk. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Yang namanya kata perintah itu menunjukkan masa mana? Masa lampau, sekarang atau akan datang. Nah, tentunya yang namanya kata perintah itu menunjukkan masa yang akan datang. Kenapa? Karena yang namanya perintah itu pasti belum ditunaikan. Kalau perintah kok menunjukkan kata yang pekerjaannya sudah ditunaikan, bukan perintah namanya. Kamu berdiri, nah, misalkan. Berarti kan dia belum berdiri. Nah, berarti menunjukkan masa akan datang, akan dikerjakan. Contohnya i'lam, ketahuilah. Unsur, tolonglah, berarti kan belum menolong. Isma, dengarlah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Nah, bisa dipahami ya. Ini fi'il amr. Kemudian yang ketiga, pembagian isim yang ketiga adalah huruf. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf dalam, bukan huruf hijaiyah. Karena bahasa Arab itu kan tersusun dari yang pertama huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan, ini komponen pertama. Karena ini semua huruf hijaiyah. Hal itu berarti dari huruf ha, huruf lam. Tapi yang dimaksud huruf di sini bukan huruf hijaiyah. Di sini hurufnya adalah huruf seperti huruf jar. Huruf hal itu huruf untuk bertanya, apakah. Wa artinya dan. Summa kemudian. Inna sesungguhnya. Au atau qad sungguh. Saufa akan. Ini namanya huruf. Keterangannya adalah huruf yaitu kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, baik dengan isim atau dengan fi'il. Kata yang maknanya tidak sempurna kecuali kalau dia disambungkan dengan kata yang lain, baik isim atau fi'il. Nah, seperti hal, wa misalkan, dan. Bisa nggak sempurna nggak maknanya? Saya akan makan nasi dan. Saya akan makan nasi dan. Tidak sempurna. Nah, kalau ditambah dan roti, nah, baru makna dan ini lebih sempurna. Saya akan makan nasi dan roti. Nah, ini maksudnya huruf. Maka wa di sini artinya kan dan. Wa ini artinya kan dan. Jadi dia kalau sendirian tidak mungkin ada artinya. Baru ketika disambung. Nah, kalau wa di sini tak sambung misalkan dengan roti, wal khubz, nah, dan roti. Nah, baru makna dan ini lebih jelas, gitu ya. Summa kemudian, inna sesungguhnya. Jadi dari huruf-huruf ini ada yang dia bisa disambung ke isim dan huruf fi'il, ada yang hanya bisa disambung dengan isim, ada yang hanya bisa disambung dengan fi'il. Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Dan untuk ringkasan hari ini, anak ulangi kembali lagi.
pembahasan kita hari ini adalah yang pertama tentang kalam, yaitu susunan kata yang memiliki makna. Kemudian yang namanya kalam itu tersusun dari susunan kata. Nah, kata sendiri itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim itu adalah kata yang menunjukkan benda, menunjukkan kata sifat, dan menunjukkan kata keterangan. Isim memiliki ciri-ciri. Di antaranya ada 1, dia bisa menerima tanwin, 2, bisa menerima al, 3, didahului dengan huruf jar atau didahului dengan huruf nida. Kemudian yang keempat, diawali dengan huruf jar. Dan yang kelima, bisa disambung dengan isim yang lain. Kemudian kalimat yang kedua, yang dimaksud dengan pembagian kalimat yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu ada kaitannya dengan waktu. Maka kata kerja dibagi menjadi 3. Fi'il madhi untuk menunjukkan masa lampau, fi'il mudhari untuk menunjukkan masa sekarang atau akan datang, fi'il amr itu kata perintah menunjukkan masa yang akan datang. Terus pembagian yang ketiga adalah huruf. Huruf itu adalah kata yang maknanya tidak berfungsi kecuali kalau disambung dengan disambung dengan kata yang lain, baik dengan isim atau dengan fi'il. Tayyib. Ini materi untuk hari ini. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.